Saya Muhammad Nabil Ihsan dari Biro Kesra PKM Masjid Raya Al-Jabar. Ya. Nah, ini kan terkait dengan pemberitaan di beberapa media. Banyak media mungkin Kang ya diberitakan bahwa telah terjadi banyak yang Al-Quran di Al-Jabar, bahkan sampai ribuan katanya. Itu bagaimana Kang? Kalau untuk kehilangan Al-Quran itu telah diverifikasi juga sama langsung sama Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi kehilangan Al-Quran itu di Al-Jabar itu hanya mencapai 1000-an, tidak seperti yang media kabarkan hanya 7.000. Itu yang sudah verifikasi juga. PRK mau langsung ternyata setelah diselidiki dan dihitung kembali sekitar 1000. Sekitar 1000-an, lebih dari 1000, kurang dari 1000 Kang ya. Jadi yang itu kan banyak sekali Kang ya, 7.000-an. Terus emang ketika kehilangan itu apakah memang ada yang nakal, tidak terawasi, atau bagaimana Kang keamanannya? Jadi waktu kehilangan itu saking banyaknya pengunjung yang datang ke Al-Jabar waktu pertama dibuka. Jadi waktu pertama dibuka pengunjung datang ke Al-Jabar. Oleh-oleh segala macam. Ya kayaknya kan ada tulisannya ya, ada lambang Al-Jabar dan tulisannya. Jadi disangkanya buat oleh-oleh atau lupa. Tanda mata. Lupa dimasukin ke kantong. Diamankan. Jadi waktu pengunjung membludaknya itu. Jadi pas dihitung itu pas setelah sepi ya. Jadi yang di atas itu tiang-tiang sebanyak 10 itu dihitung ternyata kosong. Tiang yang di dalam buat yang dalam masjid itu baru dihitung baru kemarin kan waktu yang ramai itu di media diceritain. Di pas dihitung itu dihitung kemarin tidak sampai mencapai 7.000. Cuman di bawah 1000-an. Terus total Quran ada berapa Kang? Total Quran itu 5.570 sekian. Jadi memang media teh asal ya. Jadi salah ini lagi lah, salah cetak lagi ya. Jadi sudah klarifikasi juga ya. Jadi sebenarnya Quran yang diajak itu tidak sampai 7.000 juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Aher. Ada berita sebelumnya katanya Quran saking cintanya masyarakat Jabar ke Masjid Al-Jabar sampai Qurannya pun diambil. Insya Allah kita menyangka baik Quran tersebut pasti di rumah digunakan dengan sebuah label bahwa ini adalah dari Al-Jabar, insya Allah berkah. Tapi alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala ternyata mengganti dengan 1000 Al-Quran yang lain dari BWA, Badan Wakaf Quran. Tentu saya terima kasih kepada BWA, Badan Wakaf Al-Quran Jakarta, yang pada hari ini sekaligus mewakafkan Quran ke Masjid Al-Jabar 1000 eksemplar, 1000 mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Tentu terima kasih kepada BWA, terima kasih pula kepada saudara-saudara kita, para donatur yang mendonasikan dananya ke BWA. Tentu ini juga sebagai sebuah himbauan, mari kita wakafkan sebagian harta kita, dan jenis wakafnya adalah wakaf yang paling bermanfaat, yaitu wakaf Al-Quran, salah satunya ke BWA dan tentu tempat wakaf-wakaf yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari kebaikan yang akan terancang panjang ke masa depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Indra dalam channel Uber TV. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran. Di sebelah kiri saya, ini kayak cermat gitu. Sebelah kiri saya ada Kang Faris sebagai Branch Manager Bandung ya. Dan di tengah ini ada Kang Robi, ini sebagai wakaf Canvasser Wakaf Go to School. Ya, ini ke sekolah. Itu ada sebelah pinggirnya, itu ada Kang Topan. Itu adalah sebagai tim leader dari fundraising ya Kang ya. Nah, kita di sini akan banyak mengupas tentang satu kasus. Bukan kasus ya. Itu sudah lama terjadi, tapi ini masih hangat. Di mana di Masjid Al-Jabar, dalam video tadi kita perlihatkan bahwa di Al-Jabar telah banyak kehilangan Al-Quran.
bahkan mencapai kurang lebih 1.000 pieces ya, Betul. 1.000 pieces. Itu pun telah saya konfirmasi ke Al-Jabar bahwa memang betul telah terjadi kehilangan kurang dari 1.000. Nah, di sini kita menampilkan narasumbernya yang memang bersentuhan saat itu langsung dengan program wakaf Al-Quran dengan memberikan 1.000 Al-Quran ya. Betul. Assalamualaikum Kang Faris, Kang Abi dan Kang Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Kang menyikapi dari kejadian hilangnya Al-Quran itu bagaimana Kang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih dari Kang Indra ya sudah mempertanyakan tadi soal Al-Quran. Jadi mungkin gini ya, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kejadian Al-Quran ya yang di Al-Jabar hilang itu memang sudah menjadi tren atau viral di berbagai masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Waktu itu ada pemberitaan bahwasanya Al-Quran hilang sampai ribuan. Dan kami waktu itu sempat bertemu dengan pihak pengurus DKM bahwasanya ya betul memang ada kejadian Al-Quran hilang. Maka dari itu kami dari Badan Wakaf Al-Quran berinisiatif Kang untuk membantu agar masyarakat itu pas datang ke Al-Jabar itu dia tidak mengalami kekurangan untuk baca Al-Quran. Karena kan sayang gitu ya, misalkan Al-Quran hilang, masyarakat datang ke masjid, lah kok saya mau baca Al-Quran dari mana gitu, Al-Qurannya nggak ada gitu. Nah maka dari itu kami nih kebetulan ada program wakaf Al-Quran, kami berinisiatif untuk membantu masyarakat khususnya di Al-Jabar agar masyarakat satu sisi datang untuk wisata religius, satu sisi mereka juga bisa menikmati fasilitas yang ada di Al-Jabar, khususnya dia bisa membaca Al-Quran. Mungkin itu mengapa kami dari Badan Wakaf Al-Quran memberikan Al-Quran itu, karena tadi kita ingin membantu gitu program masyarakat seperti itu. Nah, apa yang jadi sebabnya kok bisa hilang Kang? Wah, ini hilang. Kira-kira apa nih yang hilang nih? Jadi kalau misalkan Al-Quran gitu. iya betul, makanya kita juga bingung. Ini kok Al-Quran hilang gitu ya, sampai ribuan gitu kan. Pas kami konfirmasi, ya betul memang Al-Quran hilang. Mungkin bagi kami ya dari Badan Wakaf Al-Quran sendiri berhusnuzon masyarakat itu pengen gitu ya mengambil Al-Quran. Maksudnya gini, karena mungkin saking cintanya mereka kepada Al-Quran, akhirnya mereka tuh ya udahlah saya ambil lah gitu ya. Daripada istilahnya cuma dipajang di situ gitu. Alangkah lebih baiknya saya bawa pulang gitu ya. Nah itu kan akhirnya menimbulkan Al-Quran itu nggak ada di rak-rak di Al-Jabar itu. Kalau kami berpikir seperti itu, jadi kita husnuzon aja lah, yang kita hilang itu kan kitab suci Al-Quran. Artinya kalau ataupun hilang, ya kan nggak mungkin dong misalkan Al-Quran itu dikilo atau dijual gitu kan, nggak mungkin gitu. Atau istilahnya dibakar atau ya nauzubillah gitu, jangan sampai dibakar seperti itu. Tapi kan harapannya dari pihak pengurus dan juga kami itu mungkin dibawa pulang untuk dibaca gitu, karena mungkin tadi saking cintanya mereka dengan Al-Quran, alah udahlah saya bawa gitu. Jadi seperti dan akhirnya ya tadi bisa jadi kasus hilang itu kan beredar gitu, oh ini hilang diambil-ambil gitu ya, seperti itu. Mungkin bagi kami ya istilahnya berhusnuzon lah, karena ini kan kitab suci Al-Quran, kitabnya Allah, ya jangan sampai kita berprasangka buruk gitu, seperti itu. Itu sih Kang. Tapi memang ketika saya coba tanya keluar gitu, Al-Jabar itu menjadi sebuah magnet wisata di Kota Bandung ya. Betul. Ini khawatir diframingkan bahwa Al-Jabar tidak aman. Al-Quran aja bisa hilang, apalagi setelah dipit. Gitu ya. Iya, betul. Kan begitu. Ya. Kami lebih khawatir ke situ. Tapi emang alhamdulillah berhusnuzon ya. Iya. Dan mereka akan bacanya. Amin, mudah-mudahan. Gitu. Terus memang mungkin Kang Faris ini pernah lihat juga di media. Betul. Ada yang memberitakan sampai 7.000 bahkan ya. Betul. Kan ini gimana coba gimana berapa sebetulnya yang jadi kok bisa begitu ini ya? Jadi sempat ya kami berbincang dengan pihak pengurus DKM Al-Jabar waktu itu dengan Pak Acong selaku pengurus di DKM itu. Beliau bilang itu mah sebetulnya dari pihak media itu nggak ada klarifikasi. Artinya
Al-Quran hilang sampai 7.000, padahal stok Al-Quran kita tuh hanya 5.000 gitu. Nah, yang 2.000-nya itu kemana gitu? Nah itu, saya pun ketika ini para sahabat Ber TV sebelum memang mengundang teman-teman kita datang ke sini, saya pun riset ke sana itu bahwa saya bertanya, betul apa yang Kang Faris bilang bahwa hilang 7.000, kata media stok 5.000. Nah 2.000 dari mana gitu. Betul. Ini untuk sahabat Ber TV hati-hati dalam menelan sebuah informasi. Iya, Gitu, Kang, ya. betul. Ya, gini lagi Kang. Siap. Ini Kang, apa namanya? Tadi Akang sudah berpendapat tentang hilangnya Al-Quran dari BWA Kang ya. Ya. Nanti dari BWA itu apa kontribusinya terhadap hilangnya Al-Quran itu? Oke. Jadi setelah pemberitaan itu ya ada Al-Quran hilang di Al-Jabar, maka kami dari BWA memutuskan untuk memberikan Al-Quran sebanyak 1.000 pieces Al-Quran. Dan kebetulan alhamdulillah kita juga punya program wakaf Al-Quran untuk daerah Jawa Barat. Jadi memang pas banget di Al-Jabar posisi Jawa Barat gitu. Artinya kan kita punya program wakaf Al-Quran di Jawa Barat. Ya kebetulan juga ada kebutuhan nih di Al-Jabar sendiri yang memang apa namanya dia butuh nih gitu, karena kan tadi hilang gitu Al-Qurannya hilang. Akhirnya kami dari BWA memutuskan yuk kita kirim saja, kita bantu agar apa masyarakat di Jawa Barat khususnya kan itu kan Jabar itu kan seperti magnetnya orang-orang Jawa Barat gitu ya, yang datang dari Kuningan, dari Sukabumi dan segala macam lainnya gitu. Karenanya mereka datang nggak cuma sekedar foto gitu kan, sayang gitu ya cuma foto-foto gitu, tapi alangkah baiknya itu masjid itu bisa dimanfaatkan apa, bisa untuk pengajian, termasuk salah satunya membaca ayat suci Al-Quran. Seperti itu sih Kang. Gitu. Alhamdulillah. Terus ini Kang, ini bertanya tentang program Kota Bandung nih. Mungkin Kang Robi mungkin lebih ini Kang ya. Ya. Di Bandung itu ada program Bandung Agamis, kalau nggak salah ya. Itu di mana beliau menempatkan diri sebagai yang mendukung program itu Kang? Nah gini, ada beberapa program dari BWA itu, salah satunya program fundraising ya. Kita ada keliling ke masjid gitu kan, di daerah Kota Bandung sendiri kan seperti itu. Nah yang saya lakukan sendiri itu di bagian divisi WGTS. Apa sih WGTS kan? WGTS itu kan Wakaf Goes to School. Nah Wakaf Goes to School itu berbanding sentak sama dengan program Bandung Agamis ya, karena kita Wakaf Goes to School itu merangkup pendidikan dari dasar, dari PAUD, TK sampai ke SMA ya kan. Nah kita ingin menanamkan pendidikan agama dasar kepada para murid-murid dengan cara mendongeng. Nah mendongeng itu banyak sekali nilai-nilainya, nilai agama yang terapkan oleh para pendongeng gitu kan. Terutama nilai-nilai agama sejati ini dari para anak-anak TK supaya mengetahui tentang sejarah Islam, bukan motivasi Islam, bukan literasi, semua kan ada dongeng itu kan. Bahkan untuk di tingkat SMP SMA kita itu ada ini apa kajian remaja yang membahas terkait apa fenomena-fenomena zaman sekarang terkait ini LGBT kan, seks bebas kan seperti itu, minuman keras, narkoba kan seperti itu. Nah dari BWA sendiri kita ingin apa supaya Bandung itu atau remaja-remaja Bandung itu mengetahui bahwa hal-hal seperti itu diketahui sejak dini kan, sejak dasar kan dengan Wakaf Goes to School sendiri itu gitu. Seperti itu. Kita gini Kang, ibaratnya kita sedang berperang ya. Berperang. Memang kita berperang dari sisi jagoannya gitu ya. Jagoannya artinya memang kita mencoba untuk mengkanter semua kegiatan kayak tadi Akang bilang LGBT, terus seks bebas, ada narkoba, dan lain sebagainya. Kan begitu Kang ya, maksudnya kan. Nah, semasif apa Akang sudah masuk ke tingkat, karena itu SMA tadi Akang bilangnya SMA. Itu seberapa sering dalam sebulan melakukan kegiatan gitu? Untuk kegiatan event WGTS sendiri kita sih tidak ditargetkan untuk sebulan itu 8 titik itu kan, 8 sekolah kan yang kita targetkan dari pusat itu. Ya mudah-mudahan dari target itu kita bisa tercapai semua gitu kan, dari titik-titik yang ditargetkan seperti itu. Dan dari titik 8 titik sebulan itu tidak semua SMP SMA, kita ada TK juga kan, semua TK SD kan kebanyakan untuk mendongeng kan. Karena target dari BW sendiri dari program Wakaf Goes to School ini kan berangkup selain ke murid-murid juga ke orang tua kita mengajarkan ke murid itu berwakaf sejak dini kan, bagaimana bersedekah sejak dini kan seperti itu. Kita kasih info ke orang tua bahwa ini ada BWA nih sarana untuk berwakaf gitu kan, seperti itu kan, seperti itu sih. Iya keren. Terus Dok SMP sama SD-nya gimana kan? Nah,
SD, SMP, TK-nya itu apa yang diberikan kepada Dan mereka? untuk SD, tingkat SD SMP kita masuk ke dongeng misalnya. Mendongeng ya. Biasanya itu dongeng motivasi terkait motivasi untuk terus belajar, motivasi untuk terus beribadah, apalagi momen-momen tertentu seperti momen yang akan datang seperti Maulid Nabi ya. Ya kita harus mengikuti sejarah Maulid Nabi seperti apa supaya bisa kita terapkan ke anak-anak sekolah seperti itu. Karena begini Kang, ada yang memang bertanya, karena kan ada beberapa orang sudah melihat kegiatan BWA mendongeng di sekolah. Betul. Sekolah. Itu hanya di sekolah saja, atau bisa di lingkungan yang lain, seperti misalkan di kelurahan, kecamatan, atau di mall, atau di pasar, atau alun-alun. Itu bisa begitu Kang? Itu bisa banget ya kan, karena WGTS itu walaupun wakaf go to school, kita tidak menyasar sekolah aja ya kan? Bahkan ke lingkungan RT RW pun, kalaupun ada yang mengundang dan warganya menginginkan ya kan kajian remaja ataupun mendongeng seperti itu, insya Allah kita penuhi ya kan. Bahkan dalam waktu dekat kita ada rencana buat kegiatan di mall ya kan, WGTS itu berupa mendongeng ya kan untuk anak-anak sekolah. Kegiatannya berarti Kang ya wakaf buat mall. Iya betul. Insya Allah kan mudah-mudahan kegiatan ini bisa tercapai dengan bantuan pemerintah setempat kan. Kita minta bantuan supaya kegiatan ini bisa tercapai kan, terselenggara dengan seksama gitu. Gitu. Apa yang diharapkan dari setelah kegiatan selesai selain memang mereka butuh wakaf? Ya emang tujuan karena punten kepotong, karena pendidikan itu kan sepanjang hayat dan harus terus diulang. Apakah ketika misalkan akan ke sekolah A setelah mendongeng, apakah ada kunjungan kembali ke sekolah tersebut? Ya betul. Tujuan kita dari program ini yaitu salah satunya untuk meriayah para siswa kan seperti itu, supaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam cerita mendongeng itu, supaya bisa ditangkap oleh para siswa kan seperti itu. Dan ini bukan hanya sekali kita datang ke sekolah tersebut, dan ketika ada continue itu berkesinambungan, nah kita ada riayah lagi kan di sekolah tersebut kan, terus menerus kita dampingi kan bagaimana kegiatan atau nilai-nilai tetap diselenggarakan atau tetap dilaksanakan oleh para siswa kan seperti itu. Karena dia menarik Kang. Saya menarik ketika untuk menyampaikan sebuah kebaikan dan cara mendongeng itu lebih efektif ternyata. Betul. Nah, caranya nih biar bagi sahabat Uber TV yang memang menginginkan di daerahnya didatangin dari pendongeng dari BWA ya. Iya betul. Itu gimana caranya? Ini langsung caranya dapatnya yang nggak sabar gitu. Betul. Hubungi kontak di bawah. Nanti bisa di ini ya dari BWA ya. Ya, nanti ketika masyarakat ataupun dari berbagai kalangan yang ingin mengundang BWA ataupun WGTS untuk mendongeng ataupun kajian remaja, nanti di deskripsi mungkin di program ini ada keterangan terkait alamat atau kontak person yang bisa dihubungi kan seperti itu. Atau bisa langsung ke websitenya BWA kan seperti itu ada. Benar luar biasa. Ini menjadi perhatian buat kita semua bahwa memang ada teman-teman dari pilihannya BWA mungkin ya, banyak juga yang punya strategi yang sama mendongeng, tapi ini sangat baik sekali untuk mendidik anak-anak kita sejak dini. Gitu Kang ya. Betul. Nah, ini yang menarik nih sumber nih. Ini terkait dengan tim leadernya nih, ada tim racingnya nih. Ini tentu saja kita kembali ke awal. Ada pengadaan Al-Quran, ada lagi pendongeng. Itu gimana pembiayaannya? Ini kita bicara masalah pembiayaan Kang ya. Jadi di BWA ini ada 8 program kan, 8 program utama. Yang pertama itu wakaf Al-Quran dan pembinaan, yang kedua wakaf sarana air bersih, yang ketiga wakaf pembangkit sarana pembangkit listrik atau penerangan, terus yang keempat itu ada wakaf produktif, yang kelima ada wakaf khusus dakwah, yang keenam ada Indonesia Belajar atau sedekah pendidikan, ada sedekah kemanusiaan, terus ada zakat peer to peer. Jadi kita tidak hanya sekedar proyek wakaf saja, tetapi kita ada proyek-proyek sedekah, zakat, jiswab lah, Jiswab, infak, sedekah wakaf. Nah itu yang trennya di masyarakat. Nah untuk pembiayaan sendiri itu biasanya kita di Bandung itu kan ada event-event ya seperti tadi mendongeng.
itu kita gratiskan, Kang. Oke. Itu tidak berbayar. Oh, insya Allah. Ke pihak sekolah itu kita gratis, tidak membebankan biaya untuk si kegiatan tersebut. Bahkan si talentnya pun itu kita sudah bersinergi dengan pendongengnya, itu dari Kampung Dongeng, itu komunitas pendongeng yang ada di Bandung dan sekitarnya, seperti itu, Kang. Nah, terkait dengan biaya operasional itu, kita ada biaya sendiri, Kang. Biaya operasional itu dari BWA. Oke. Seperti itu. Jadi biaya di BWA sendiri itu ada yang namanya biaya operasional. Oke. Termasuk di wakaf Al-Quran dan pembinaan itu ada biaya operasional yang kita keluarkan untuk memang melakukan kegiatan distribusi dan pembinaannya itu. Jadi nggak dibebankan ke sekolah ya? Enggak. Atau nanti kalau ada masyarakat yang mengurang, kita handle semua itu. Oh ya, khawatir ada yang bertanya juga. Sir mahal, mahal ternyata Betul, emang untuk betul, venue itu betul. adalah gratis. Betul. Iya, Nanti semua ditanggung oleh BWA sendiri, Iya. termasuk semuanya lah gitu ya. Semuanya. Luar biasa. Terus kegiatan selain di Bandung ini sudah apa lagi nih BWA nih? Tadi ada menarik nih, ada beberapa daerah memang ada sumur air bersih. Wakaf sarana air Wakaf bersih. air bersih, Betul. gitu ya. Itu di mana saja kan Tupan Betul. sudah? Itu kita ada di pelosok-pelosok, Kang. Kalau di Jawa Barat terakhir itu ada di Tasikmalaya sama Garut. Nah, untuk yang sekarang sedang berjalan itu ada di daerah timur. Di Dusun Golaus ini, setiap rumah tidak memiliki MCK. Bisa dilihat nanti ada ibu-ibu selalu mencucinya di depan rumahnya. Untuk buang air besar saja, kadang-kadang masyarakat harus menggali tanah. Cukup sedih dan mengenaskan. Untuk itu, mari saling bahu-membahu untuk memberikan sarana dan prasarana air bersih di masyarakat agar kesehatan mereka menjadi lebih meningkat. NTB. Daerah timur itu di NTT, NTB, di Sulawesi Tengah, ada lagi di daerah Jogja, Jawa Tengah, itu kita ada di beberapa titik. Ya, Tapi nanti kalau ada sahabat kita yang memang ingin bertanya tentang masalah air bersih ini, betul. bisa langsung dikontak ke ini ya. Betul. Boleh. Siap, Karena memang siap, Kang. yang saya tahu beberapa daerah itu kekurangan air bersih. Ya, Air bersih. Mereka tidak tahu harus kemana. Betul. Bahkan di antara itu harus swadaya masyarakat. Nanti tentang biaya dan sebagainya mungkin bocoran saja nih. Apakah memang harus membayar juga? Apa digratiskan buat masyarakat? Ini bocoran saja nih nanti. Itu gimana? Itu untuk wakaf sarana air bersih itu kita melakukan. Nah, ini biasanya BWA itu melakukan penggalangan donasi wakaf. Oke. Itu kita membuka peluang amal jariah bagi masyarakat luas yang ingin turut serta membantu BWA dalam proyek wakaf sarana air bersih. Itu kita kelola dana wakafnya untuk dijadikan sarana air bersih itu. Nah, seperti itu. Saya tuh jadi agak merinding, Kang Faris. Iya, siap. Agak merinding begini ya. Ini kita bicara masalah wakaf. Ya. Kita wakaf dari kita dari Quran, terus mendongeng kita ada wakaf pendidikan. Pendidikan mungkin masuknya ya. Iya. Ada wakaf air bersih. Dari sisi keuntungan, itu akan mengalir terus sampai akhir hayat. Betul ya, Betul. gitu. Jadi memang ada sahabat-sahabat ingin wakaf. Ini adalah wakaf jangka panjang, yang pahalanya terus mengalir. Untungnya untung pisan gitu. Betul. Betul begitu Kang ya. Betul. Nah, terus kembali ke kita lanjut loncat ya. Ya, siap. Untuk Kota Bandung dan Jawa Barat, jika ada yang memerlukan Al-Quran, itu bisa mengajukan ke. Bisa. Bisa caranya gimana? Jadi bagi masyarakat ya, kan kebetulan kita tadi ada program wakaf Al-Quran di Jawa Barat gitu ya Kang. Jadi misalnya ada masalah nih mengajukan, ya silakan bisa kirim surat atau proposal pengajuan. Karena kenapa sih harus pakai proposal? Supaya gini Kang, ada beberapa kejadian yang sebelumnya. Ada yang waktu itu pernah minta Quran. Nah pas kita telusuri, ternyata zong, nggak ada gitu. Kayak waktu itu pas, masih ingat saya gitu, di tahun 2018-2019, itu ada masyarakat yang katanya lapor ke tim program kami, dan dari tim program itu minta saya untuk di cross check
betul nggak ini ada alamat dan ada yang minta gitu di daerah Rancasari waktu itu, saya masih ingat. Oke, saya datang waktu itu, mana gitu, kok nggak ada gitu, katanya ini buat anak yatim, pasti cek, nah ini rumah biasa gitu ya, pas saya lapor, emang ini bohong gitu ya. Nah makanya kenapa sih kita agak ribet ya? Pertama gini, ini kan amanah dari para muwakif gitu ya, dari para wakif menitipkan nih sebagian hartanya untuk kita, maksudnya melalui BWA untuk disalurkan. Ya karena ini amanah yang cukup berat ya Kang. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan amanah itu, yang jadi apa? Tanggung jawab kita gitu. Kalau misalnya BWA nih main nyalurin aja nih semuanya, disalurin ini gitu ya semuanya. Otomatis kan nanti di akhirat wakif ini akan nanya, ya Allah, ini saya udah nitipkan nih harta saya ke BWA, tapi kenapa saya masih melihat titipan harta saya nggak diamanahkan sama BWA? Nah itu kan luar biasa itu ya. Ya memang satu sisi tadi pahala jariah gitu, tapi satu sisi kita sebagai pengelola nazir wakaf gitu ya, itu yang berat gitu, yang jadi tanggung jawab kita. Makanya bagi masyarakat mungkin Bandung, Jawa Barat, mangga bisa mengajukan gitu, misalkan melalui proposal atau seperti apa, misalnya untuk yayasan atau untuk pesantren segala macamnya. Yang jelas harapan kami juga Al-Quran itu benar-benar dibaca, jangan sampai kita berikan Al-Quran ke mereka tapi hanya sebagai pajangan. Nah itu yang jangan sampai seperti itu Kang, karena kan agak sayang gitu ya, misalkan kita udah kasih nih Al-Quran tapi Al-Qurannya cuma dipajang gitu. Nah ini kan sayang banget gitu. Makanya dari kami dari BWA sendiri sebetulnya kalau misalkan ada masyarakat yang ingin minta Al-Quran ataupun pengen nih gitu saya dapat Al-Quran, mangga bisa hubungin kami melalui saya juga nggak masalah, ataupun dari tim kami juga di cabang Bandung. Dan juga kami sebetulnya di Jawa Barat ini ada beberapa cabang Kang. Ada di Bandung, ada di Cirebon, ada di Bekasi, Karawang, dan juga Bogor. Itu lingkup di Jawa Barat. Jadi kalau misalkan masyarakat ya, misalkan khususnya di Jawa Barat yang misalkan dia tinggal di Cirebon, tinggal di Karawang, itu mangga bisa mendatangi cabang kami yang terdekat gitu. Ataupun misalkan ragu, ya nggak apa-apa, bisa hubungi saya juga nggak masalah gitu kan, seperti itu. Karena kan tadi kebetulan kita ada program wakaf Al-Quran Jawa Barat yang target kita tuh 115.000 Al-Quran. Ini kalau bagi kami proyek paling besar Kang. Biasanya tuh kami proyek BW itu hanya 100.000 Al-Quran. 100.000 Al-Quran. Jadi ini sekarang 115. Karena apa? Jawa Barat ini merupakan kaum muslimin terbesar. Jumlah penduduk paling banyak di Indonesia ya, khususnya gitu ya. Kan kalau saya menurut data yang kita peroleh itu kan sekitar 50 juta ya. 50 juta warga Jawa Barat. Dan 90% lebihnya itu warga muslim. Artinya kita lebih banyak gitu ya membutuhkan fasilitas penunjang untuk ibadah selain masjid, musola, dan juga Al-Quran. Gitu, seperti itu. Masalahnya gini, ketika orang itu tadi akan bilang 90% Jawa Barat itu adalah muslim. Betul. Muslim ya Kang ya. Itu kita terkendala dengan banyak di antaranya itu nggak bisa baca Quran. Iya kan, sehingga Quran itu hanya formalitas di rumah saja. Bahkan ada yang bilang ini Kang Toman ini pengusir jin. Itu hanya formalitas jadi jimat itu. Balik ya. Itu kan ayat Allah untuk dibaca dan kita pahami sampai yang diri kita tadaburi ya. Sebetulnya. Upaya apa yang dilakukan BWA untuk memberantas butuh Quran itu? Ada nggak? Karena memang ada Qurannya, ada upaya untuk memberantasnya. Jadi sebetulnya kan tadi ada program wakaf Al-Quran dan pembinaan gitu. Jadi selain kita ngasih Al-Quran juga ada beberapa kita juga melakukan pembinaan. Jadi beberapa dai setempat kayak di Tasikmalaya kita juga ada dengan pondok pesantren. Kita minta saya lupa ustadznya, tapi ada partner lapangan kami juga di sana yang membantu. Jadi selain kita kasih Al-Quran, kita juga kasih pemahaman nih buat mereka. Jadi masyarakat misalnya yang belum bisa baca Al-Quran, kita kasih pembinaannya gitu ya. Pembinaannya dai? Iya, dai lokal, dai setempat, betul. Karena kalau misalkan dai nasional ataupun dari ini kan cukup lumayan ekstrim ya, maksudnya dalam arti satu orang misalkan dikeliling ke Jawa Barat kan lumayan luas ya. Makanya kami biasanya berkoordinasi atau mungkin berkolaborasi dengan dai-dai setempat gitu. Gitu seperti itu. Jadi biar istilahnya
masyarakat tuh mungkin ada yang belum paham, ya kita kasih pemahaman gitu tentang ini pentingnya Al-Quran dan segala macam, termasuk misalnya ada yang belum paham tentang tata cara sholat gitu. Bahkan ada beberapa kisah ya yang menarik nih. Ini penuturan dari CEO kami. Jadi gini, mereka itu di luar ya, maksudnya di daerah Poso, melihat Al-Quran itu seperti barang mewah. Mungkin di Jawa Barat atau di Bandung mungkin gak hal biasa gitu ya. Misalkan di sini nih banyak gitu Al-Quran buku, tapi di sana tuh buru-buru lihat gitu, maksudnya nggak pernah bentuk Al-Qurannya aja nggak pernah lihat gitu. Tapi Muslim. Jadi karena saking merekanya tadi pelosok gitu ya, dan kita kasih, mereka nangis gitu. Ini baru pertama kali saya melihat Al-Quran. Walaupun saya Muslim, tapi saya nggak pernah baca Al-Quran. Itu luar biasanya gitu kan. Iya. Bahkan sempat saya juga dengar cerita dia Muslim, tapi nggak tahu cara sholat. Jadi cuman kita nih tim kami nih lagi datang ke situ, kita sholat. Nah warga situ cuma ngeliatin doang, ngeliatin gini. Oh ngapain? Itu sholat gitu ya. Padahal dia ngerti dia Muslim gitu, tapi cuma ngeliatin doang gitu. Oh ini, tata cara sholat seperti ini gitu. Ini kan jadi miris sekali gitu ya kan. Bisa jadi mungkin di Jawa Barat juga ada, tapi mungkin karena kita belum menemukan itu, ya itu walau alam gitu. Jangan sampailah kita juga harapannya masyarakat Indonesia ya, khususnya di Jawa Barat juga mayoritas Muslim, mudah-mudahan semuanya bisa paham mengenai Islam itu sendiri gitu. Karena kan tadi kita bantu luar ataupun keluar Indonesia gitu ya, tapi di kita sendiri masih banyak masyarakat yang tidak tahu Al-Quran. Bahkan tadi saking dia nggak ngerti syariat Islam, sholat aja dia nggak tahu gitu, cuma lihat, itu kan miris sekali gitu ya. Bahkan pas kita kasih Al-Quran langsung beluk gitu ya ke tim kami seperti itu. Jadi apa ya namanya, masyarakat kita memang betul butuh gitu ya, butuh Al-Quran. Tapi yang tadi ya, kita dari BWH itu berinisiatif membantu gitu kan, walaupun mungkin kecil gitu ya, berkontribusi kecil, karena ya kita pengennya ini jadi amalan buat kita nih gitu ya, buat di akhir. Karena kan kalaupun kita mengandalkan sholat, puasa, zakat gitu ya, itu gak cukup ternyata gitu amalan kita. Dan makanya kita dari kami, dari BWA terus mengajak nih masyarakat, yuk kita bantu masyarakat kita yang di luar sana. Apalagi di Bandung juga masih ada gitu ya. Seperti kita juga sebelumnya kan sempat dengan Jabar Quick Response ya. Itu kan Jabar Quick Response itu kan semacam komunitas yang dibentuk Kang Emil. Dan kita sempat kolaborasi untuk distribusi Al-Quran sebanyak 5.000 waktu itu di daerah Bandung. Terus juga di kemarin sempat bantu Sukabumi yang Cianjur yang gempa. Jadi kita juga bantu ya, pas Cianjur juga sama, masjidnya rusak, Al-Qurannya rusak, mereka nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi kita kasih Al-Quran, kita kasih motivasi, istilahnya terapi lah buat mereka gitu di daerah Cianjur. Harapannya kan masyarakat bisa pulih, kita bangkit gitu ya, yang sampai setelah gempa udah lemes aja gitu ya. Jadi harapan kami, yuk kita bangkit tuh. Ini kan ujian dari Allah agar kita semua tuh lulus gitu sebagai hamba yang taat. Seperti itu Kang. Insyaallah. Ada satu riwayat, kalau saya salah tolong dibetulkan ya kan ya. Ketika orang meninggal, itu si mayat memintai kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Oh betul. Dan dia ingin satu hal, yaitu bersedekah. Betul. Kenapa sedekah? Ternyata jawabannya karena ada sedekah itu adalah amalan yang paling mudah dilakukan dibanding puasa, sholat. Betul. Ya, gitu. Makanya selagi kita masih bisa bersedekah, masih hidup, berwakaf, apalagi wakaf itu kan memang panjang sekali keuntungannya, gitu ya. Itu silahkan untuk sahabat-sahabat bisa berwakaf. Nanti programnya akan disampaikan di deskripsi. Ada webnya nggak di? Ada. Nanti di deskripsi ada webnya BWA. Nanti bisa melihat
Atau di sosial media kami di Instagram juga ada. Nah, nanti ya bisa bisa. juga. Ya, Kita bisa siap. di situ juga. Kita akan share juga di deskripsi ya. Ya, siap. Oke. Oke. Nah, ini Kang, ini karena memang ini si Kak Robi nih, saya tuh masih mengganjal lebih saya tuh ya. Enggak. Ini ketika Akang mendongeng di TK, SD, ada timnya tentunya. Ya, ada tim. Ada timnya kan, Tim. gitu. Itu reaksi mereka gimana? Kang, itu saya ingin melihat reaksinya mereka. Akang punya itunya kan, videonya kan? Videonya ada. Nanti ada. kita tayangkan videonya. Oh, Gitu. Apa tanggapan mereka ini? Ya, kita kan kerjasama dengan Kampung Dongeng, salah satu komunitas di Bandung juga, Bandung dan sekitarnya, Kampung Dongeng. Ya, ketika kita melakukan dongeng di sekolah-sekolah, reaksi para murid itu ya luar biasa, ya kan. Terutama lucunya itu ketika PAUD atau TK, ya kan. Kan ada boneka yang dibawa, ya kan. Ya. Terus anak-anak lebih fokus ke bonekanya, ya kan. Istilahnya ketika mendongeng itu si pendongeng ngomong, ya anak-anak fokus ke bonekanya, ya kan. Nah, itu lucu kan, karena emang anak-anak seperti itu kan, seperti itu. Nah, di samping kita juga menyampaikan nilai-nilai Islam yang seperti itu. Dan itu efektif. 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 Alhamdulillah efektif. Ayo Kang, banyakin dong di TK, Nah, SD, SMP. Ya, ya. Ya. Nanti untuk sahabat-sahabat yang butuhkan dongeng masuk ke sekolah, Ya, ya, ya. bisa ke BWA, bisa ke Kang Robi nih ahlinya nih. Ini tempatnya nih. Spesialisnya gitu ya Kang Robi ini ya. Terus untuk di lingkungan RT kita pun bisa ya Kang ya? Betul, bisa. RT, kelurahan, kecamatan. Nanti pun saya akan minta tolong ke kepada daerah setempat untuk memang lebih menggencarkan wakaf. Kalau misalkan wakaf itu menjadi sesuatu yang memang susah untuk dipahami, kita bisa ada dongeng. Dongeng. Karena ternyata menyiapkan alat dongeng itu lebih mudah diterima sama orang bagi anak-anak. Jadi mereka terus merekam gitu apa yang diberikan sama si boneka, dia kan terus ingat. Ya. Cerita dari anak saya. Anak saya begini. Satu ketika saya jalan ke Ubertas, di perusahaan ada boneka, ada robot transformer ya di depan kan. Iya. Dikasih permen lah satu anak saya. Semester itu udah lama, semester terngiang-ngiang. Wah, transformer baik. Ada dikasih permen. Sama halnya ketika akan mendongeng di sekolah-sekolah, mereka terus masuk ke memorinya sampai mereka kelak dewasa. Nah, itu luar biasa kan. Ya, luar biasa. Gitu. Edukasi terbaik sejak dini. Betul. Karena memang anak-anak ini adalah seperti kertas putih. Apa yang kita torehkan itu akan membekas. Betul. Makanya dari BWA luar biasa dan dongeng. Ada program apa lagi nih selain yang tadi ini yang menarik nih? Semuanya menarik tentunya ya untuk masuk ini. Ada apa lagi nih di BWA? Di kita itu ada yang namanya kanal kan, atau Kang Indra bilang divisi ya, divisi. Kita ada kanal itu, kanal presentasi, ada Gray. Presentasi itu kita sosialisasi dan edukasi ke jamaah-jamaah atau pengunjung masjid. Itu biasanya di waktu sholat. Jadi kita sosialisasi ke para jamaah itu ketika setelah beres sholat, seperti itu. Yang kedua itu Gray. Kita Gray itu ada penempatan booth Gray itu di beberapa titik di mall. Kita ada di Pascal. Pascal. 23 Pasir Pascal. Kaliki. Ya, Hyper Square ya itu ya. Betul. Sekarang 23 Pascal namanya. 23 Pascal. Terus ada di bandara. Kita ada di Bandara Hussein Sastra Negara. Itu di area musola. Kita ada penempatan booth gerai wakaf. Terus itu gerai. Terus yang ketiga itu ada yang namanya kanal kotak wakaf atau kotak amal. Kita menempatkan di beberapa titik di kayak rumah makan, restoran, atau di toko-toko. Terus ada yang namanya kanal WGTS. Nah ini kan Robi spesial satunya. Kanal WGTS itu kita masuk ke sekolah-sekolah dengan uslub mendongeng seperti itu. Ada yang namanya di kita itu DF, Digital Fundraising. Jadi kita sosialisasi edukasi melalui digital. Itu melalui WhatsApp atau apapun lah, melalui online seperti itu. Seperti itu banyak kanal di kita kan untuk melakukan fundraising itu seperti itu. Berarti wakaf itu mudah ya? Betul. Kita memfasilitasi dengan berbagai kemudahan yang kita bisa.
niat yang susah. Iya kan? Ya betul. Iya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari niat yang tidak mau berwakaf ya. Dan kita dilembutkan hati kita ya. Ya, amin. Gitu. Ada pesan terakhir sebelum kita tutup dari Kang Faris? Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT ya. Tadi kita berbincang sekali nih banyak kali gitu ya terkait wakaf dan segala macamnya. Jadi ya kami dari BW ini kan sebagai penjembatan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berwakaf. Tadi kan sudah disebutkan kenapa sih yang orang meninggal itu pengen hidup gitu hanya untuk sedekah. Itu ada di Quran soal munafikun ya 10. Jadi bahwasanya sedekah itu gampang gitu ya, simple. Tadi kalau misalkan di ayat itu diganti dengan sholat ya bisa aja gitu. Tapi kan Allah itu udah memberikan wahyu kepada kita tuh tadi sedekah. Nah, artinya sedekah itu nyata simple gitu ya. Nggak harus misalnya gini ya, ibarat kata ya, kita mati terus hidup tuh pengen sholat kan ribet terus wudu dulu segala macam. Kalau sedekah kan langsung nih misalnya saya nih ngasih ke Kang Ina, saya wakaf Kang 100.000 kan. Gitu kan. Nah gitu itu simpelnya seperti itu ya, simple banget. Walaupun 100, 10.000, 50.000 itu simple banget. Apalagi kan kita tahu gitu ya amalan jariahnya wakaf itu luar biasa. Masih ingat kan ada 3 amalan tidak terputus Kang, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Jadi insya Allah kan ini podcast ya, memberikan ilmu nih, edukasi kepada masyarakat. Itu jadi amal jariah nih buat Kang Indra gitu, juga teman-temannya gitu kan. Pak Asep, Pak Joni, jangan manjari ya Pak Asep. Amin. Itu satu ya ilmu. Yang kedua tadi sedekah jariah atau wakaf. Jadi Rasulullah itu mencontohkan kita tuh tadi untuk berwakaf. Walaupun ya berat ya, itu tadi benar niatnya. Tapi kalau misalnya insya Allah kita niatkan untuk Allah, insya Allah itu ringan loh. Kita ngeluarin duit nih 10.000, 100.000 dibanding kita makan restoran mewah nih, misalkan habis 1 juta, 2 juta gitu liburan. Itu memang lebih gampang itu kan biasanya gitu ya. Dibanding kita saya mau berat nih, mau ngeluarin 10.000 aja gitu kan. Itu berat sekali. Tapi kalau misalnya kita niatkan, insya Allah akan dimudahkan. Seperti saya gitu ya. Ya bukan berarti tapi istilah kita memberikan gambaran gitu ya. Saya itu kan sebelum gabung BW itu ya istilahnya bisa dikatakan hidup saya itu kurang lengkap lah gitu, atau mungkin ada yang kurang. Waktu itu saya diajak nih teman saya, yuk gabung nih gitu ya di BWA. Apa sih itu BWA? Lembaga sosial nih untuk ngajak wakaf gitu. Oh gitu, ya saya gabung gitu. Pas saya tahu dalamnya, oh ternyata luar biasa gitu ya. Bisa jadi nih jadi amalan saya nih nanti kelak di akhirat, karena saya sendiri mungkin masih banyak dosa kecil-kecil gitu ya. Tapi dengan insya Allah saya mengajak nih masyarakat, mengajak Kang Indra juga nih untuk berwakaf ataupun donasi, itu kan insya Allah jadi amal jariah juga gitu ya. Termasuk para masyarakat juga, itu kan jadi kesempatan nih, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi umur, alangkah baiknya umur yang sudah diberikan Allah itu kita manfaatkan betul. Salah satunya pas sedekah, mau itu 10.000, 5.000, 100.000, 1 juta, itu nggak masalah. Yang penting niat kita gitu. BW itu kan nggak pernah melarang nih siapapun orang. Saya wakafnya cuma 10.000 aja, ya kita terima gitu. Bahkan saya sempat di masjid itu ada jamaah. Kan kita ada nilai paket ya, donasi gitu ya. Ada masyarakat, persen saya kurang gimana gitu. Saya cuma uangnya 20.000. Saya bilang udah nggak apa-apa, kita terima. Kenapa? Kita menolak untuk kebaikan, masa ditolak sih gitu. Artinya kebaikan orang kita tahu, tapi kejahatan kita terima, kan aneh gitu ya bahasanya. Makanya alangkah lebih baiknya tadi kita terima, mau berapapun itu nominalnya, insya Allah kita terima. Karena itu jadi satu amal jariah buat masyarakat. Itu sih mungkin dari saya sendiri. Oh, jadi nggak ada patokan, oke? Ya sebenarnya kalau ada patokan ada, cuman kalaupun misalnya masyarakat yang ingin semampunya gitu ya, insya Allah kita juga terima gitu, seperti itu. Oke, berat buat Kang Robi ini karena ternyata untuk menabung wakaf itu harus dari kecil Kang. Iya. Nah, Kang Robi sebagai BTGS-nya, anak-anak ditanamkan sedini mungkin gitu. Nah, ada pesan dari Kang Robi? Ya betul, ini wakaf itu amalan yang sangat luar biasa ya. Saya sendiri sebagai pelaku relawannya sangat menikmati sendiri ya. Ada
rasa kebahagiaan tersendiri ketika kita berjalan bersama BWA ini kan. Apalagi kita ada tujuan menanamkan wakaf sejak dini ke sekolah-sekolah dengan program WGTS kan seperti itu. Nah, bagi para masyarakat khususnya Bandung dan Jabar sekitarnya, tunggu apalagi kan, kita ada di sekolah, kita jemput wakaf, kita tanamkan anak-anak berwakaf kan. Alhamdulillah antusias ketika kita ke sekolah itu anak-anak wakafnya luar biasa ya kan, antusiasnya banyak kan seperti itu. Kita di mall ada ya kan, sediakan untuk tempat wakaf juga, di bandara ada, bahkan kita keliling setiap masjid ya. Tunggu apa lagi, tinggal niatnya ya kan buat untuk berwakaf seperti itu. Untuk para sahabat Uber TV yang mengharapkan dan menginginkan ada pendongeng atau wakaf datang ke tempat Anda, silahkan bisa mengontak ke Kang Robi, terutama dongeng. Ya, Berikan token terakhir. Nah, ini Kang Indra ini kebetulan wakif rutinnya BWA kan. Mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin. Sampai yaumul kiamah kelak untuk Kang Indra dan keluarga. Ini satu keluarga ini masalah luar biasa sekali wakafnya. Dari istrinya beliau. Mungkin kalau dari saya, BWA hadir di Bandung mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator ya, fasilitator bagi masyarakat Bandung khususnya yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya itu bisa melalui Badan Wakaf Al-Quran kan, seperti itu. Oke. Cekap? Alhamdulillah. Nanti di akhir kita akan menampilkan ada beberapa video cuplikan dari BWA, beberapa kegiatan, nanti bisa ditonton. Dan jangan lupa sebelum kita tutup, like, share, subscribe, dan komen. Jangan lupa sebarkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi amal jariah ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.